Perjalanan menuju ke pos 6, kami kembali menjumpai sebuah kuburan di sisi kiri jalur. Kaki kembali dipanaskan dengan kontur yang menanjak. Kami harus tetap semangat, kawan. Saran saya, siapkan air yang memadai, karena mata air selanjutnya nanti ada di pos 8. Di jalur ini kita bisa melihat batang pohon yang menjadi sisa-sisa kebakaran. Batang pohon ini berwarna hitam dan sudah menjadi arang. Tak lama kemudian kami pun menapaki pos 6. Di sini banyak pendaki menghela napas, beristirahat untuk memulihkan tenaga kembali. Mental harus tetap dijaga, apalagi medan pendakian kian terjal. Sesekali terdengar pendaki yang mulai menyerah. Disinilah kita harus saling menyemangati. Serius kak? Gendong kan? Allah Akbar. Lumut di pohon semakin tebal, nafas semakin terengah-engah. Tak lama kemudian, kami pun menyambangi pos 7. Pos 7 ini berada di salah satu puncak anak gunung Bawakaraeng dengan medan terbuka. Selain beristirahat, kawan-kawan pendaki banyak yang memanfaatkan untuk mengambil gambar dan video, karena view di sini sangat cantik. Selanjutnya, langkah kaki akan menukik ke bawah, menuruni lereng anak gunung Bawakaraeng. Di tengah perjalanan, kami bertemu pendaki yang nyentrik. Nama Facebooknya Lingkar Alam. Dentingan gitar dan nyanyiannya merubah hati yang lelah mulai semangat kembali. Suasana yang hening di hutan menjadi ramai dengan canda dan gelak tawanya. Ya, cepetan aja. Kau. Di puncak. Ada. Sesampainya di dasar lembah, trek mengajak kami menapaki medan yang terjal. Trekking kian terjal, kami harus menghela napas, dan kami kembali dihibur lagi oleh Abang Lingkar Alam. Seru guys, seperti mendapat tambahan tenaga. Siang-siang. Harus punya cinta ya. Bantoyip. Jadi bantoyip ya? Nggak pulang-pulang. Masih sibuk bang, masih sibuk naik gunung. Setelah menguras tenaga dengan tanjakan, kami pun berdiri di pos 8. Di sini ada tim SAR yang bersiaga. Kami menukik sedikit ke bawah dan sampailah kami di mata air terbesar yang ada di Bawakaraeng, yang berada tepat di tengah lembah. Situasi di sini sangat ramai dengan pendaki yang beristirahat, makan, bersih-bersih badan, dan sebagainya. Karena terlalu padat, kami memilih memasak di pos berikutnya yang juga terdapat mata air. Di antara pos 8 dan pos 9, ternyata ada jalur pendakian dari Kabupaten Sinjai, yaitu via Tasoso. Di jalur alternatif ini tidak ada pos registrasi dan tim SAR yang bersiaga. Jadi, kalau mau lewat jalur ini harus didampingi orang yang berpengalaman agar aman dan selamat. Pemandangan di lokasi ini cukup menawan. Kami pun menelusuri jalur terjal ke pos 9. Jalur pendakian semakin sesak dengan pendaki. Dari info tim SAR, pos 10 katanya sangat padat dan susah cari lokasi ngecamp yang aman dan nyaman. Kami pun memasak lalu makan siang di pos 9 sambil menunggu teman agar bisa sama-sama ke puncak pos 10. Kami makan dengan lahap karena memang sangat lapar. Selesai makan, teman yang kami tunggu tak kunjung datang. Akhirnya kami sepakat untuk membagi 2 tim. Tim pertama menunggu dan memasakkan teman yang belum tiba, dan tim kedua berangkat ke pos 10 untuk mencari lokasi dan mendirikan tenda.
Kami takut tidak ke bagian tempat yang aman dan nyaman. Jalur ke pos 10 sangat terjal dan sangat menguras tenaga. Setibanya di pos 10, kami melihat situasi yang sangat ramai, layaknya pasar atau mungkin akademi mountaineering. Si abang lingkar alam masih setia dengan nyanyiannya. Kami juga menjumpai tim SAR yang menolong salah satu pendaki yang mengalami hipotermia. Mata saya lalu tertuju dengan seekor burung yang mematuk-matuk di samping tenda pendaki. Saya lantas bertanya dalam hati, ini burung apa ya namanya? Di ketinggian 2830 mdpl, bisa bertahan hidup. Kami pun lalu membangun tenda. Beruntung, kelima tenda kami mendapat posisi yang tidak berjauhan, alias dempet-dempetan. Kami memilih ngecamp di lembah sebelah barat puncak karena angin bertiup dari timur. Jadi kami bisalah sedikit berlindung dari hembusan angin. Tak lama setelah tenda terbangun, senja pun tiba. Sunset di sore itu tertutup sebagian oleh awan, namun tetap menawan. Udara dingin pun mulai merasuk ke dalam tubuh. Teman setenda saya terlambat tiba di lokasi camp karena sempat mengalami trouble dan terpisah dari rombongan. Namun, akhirnya kami semua berkumpul dan melahap mie instan panas sebagai hidangan makan malam. Mantap. Enak. Oke. Ada. Yang gua ajak cerita. Enak ini. Kami pun lalu tidur hingga keesokan paginya. Mentari pagi mulai bersinar. Kami pun bersiap menuju puncak. Situasi di pos 10 memang sangat ramai. Sebelum sampai ke puncak, kita bisa mendapati sebuah lubang mirip sumur yang sering didatangi masyarakat untuk meletakkan sesajian. Kita masih bisa melihat sisa-sisa nasi, daun sirih, dan bungkusan kecil. Puncak Bawah Karaeng semakin memperlihatkan keindahannya dengan bentukan lautan awan yang mirip pegunungan. Sungguh anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan dijaga kelestariannya. Bawah Karaeng, Bawa berarti mulut dan Karaeng berarti raja atau Tuhan. Sehingga Bawah Karaeng berarti mulut raja atau mulut Tuhan. Konon, katanya Gunung Bawah Karaeng dahulunya menjadi tempat bertemu dan berkumpulnya para wali Allah, penyebar agama Islam. Tak heran jika banyak cerita mistis dan ada golongan masyarakat yang sering melakukan ritual dan ibadah di tempat ini pada waktu-waktu tertentu. Senin, 17 Agustus 2020. Alhamdulillah, kami mencapai puncak Bawah Karaeng yang legendaris dan syarat mistis. Di tugu triangulasi, para pendaki bergantian untuk bersuah foto. Ada kebahagiaan dan kepuasan tersendiri ketika bisa menapakkan kaki di puncak gunung. Menggapai puncak adalah keberhasilan yang terencana, dan pulang dengan selamat adalah yang utama. Puas bersuah foto, kami pun bergegas mengikuti upacara bendera ala para pendaki. Dua bendera besar dan panjang melambai di dinding puncak Bawah Karaeng. Baik, saya akan umumkan pemenang pada video kali ini. Saya akan undi melalui YouTube Studio. Baik, orang yang pertama yang beruntung adalah Enal Bahar. Kita lanjut.
Orang yang beruntung yang kedua adalah Amir Amohoro. Selamat untuk pemenang. Kirim nomor HP-nya. Tanah airku, tanah tumpah darahku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Teriakan histeris dan teriakan merdeka bersahutan dari para pendaki dari berbagai komunitas. Ada 15.228 orang pendaki yang terdaftar di pos Basarnas, namun yang ke puncak hanya 5.935 orang. Bendera merah putih pun berkibar di setiap sisi puncak Bawakaraeng. Selain pendaki dan pecinta alam, ada beberapa komunitas yang nampak dengan baju seragamnya, seperti pencaksilat Tapak Suci, pemuda Pancasila, dan pelajar SMA, serta komunitas mancing. Dari SMA mana? SMA 13. SMA 13? Makassar? Iya, Makassar ya. Mata pancing! Coba. Sebelum berkemas, saya menemukan pohon stroberi gunung. Buahnya lebih kecil dari stroberi yang biasa kita beli. Batangnya berduri dan rasanya agak kecut. Setelah mencobanya, kami pun bongkar tenda lalu bersiap untuk pulang. Lihat, pembalut ya. Asli ini tahu Merek apa ini? Mana tahu? Apa kegunaannya itu? Nak lukai lutut kan belakang sini. Oh, tuh mit kadi. Jalur penurunan ke pos 9 sangat padat. Macet kawan. Ternyata tidak hanya di kota yang macet, di gunung pun bisa. Penurunan menuju pos 8, saya baru tersadar. Ternyata disinilah Taman Bunga Edelweiss yang banyak diceritakan para pendaki. Selanjutnya kami memasak di pos 8 yang punya mata air. Makan siang kali ini terasa istimewa karena semua bahan makanan dimasak di tempat ini. Mie instan, bakso, nugget, sosis, telur, sayur dan lain-lain semua dihabiskan di sini. Untuk perjalanan pulang, waktu tempuh dari pos ke pos lainnya terbilang cepat. Kami tiba di pos 5 menjelang senja. Kami pun harus trekking malam dengan senter dan debu jalur yang mudah terangkat. Mata dan hidung pun harus menjadi merah dan pedih. Dan akhirnya kawan, kami tiba kembali di base camp Lembana untuk melapor pada pukul 20.48 Indonesia Tengah. Selamat Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia yang ke-75. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu.
Salam lestari, salam sehat untuk kita semua.